Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di acara spesial kita, siaran podcast sehat milenial Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Para sahabat spesial sekalian, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan siang hari ini, kita akan berdiskusi membahas topik yang sangat menarik tentunya seputar kesehatan ibu hamil dan bagaimana mempersiapkan persalinan yang aman, sehat pada ibu dan anaknya. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang, tentunya sangat handal. Saya perkenalkan Dokter Irwan SPOG, seorang dokter spesialis, kandungan, atau yang biasa, diistilahkan spesialis, obstetri dan ginekologi. Baiklah, kita langsung saja. Nantinya dalam, podcast ini kita akan berbincang-bincang santai, membahas bagaimana kita mempersiapkan, persalinan yang aman dan sehat, serta nyaman tentunya pada ibu hamil dalam menyambut buah hati yang tentunya akan diberikan, langsung oleh narasumber kita, informasi-informasi yang sangat penting, seputar bagaimana mempersiapkan, persalinan. Untuk itu kita sapa dulu Dokter Irwan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya, sehat ya, Dok, ya? Baiklah kami, tentunya mengucapkan terima kasih banyak atas, kesempatan, waktu dokter di tengah-tengah, begitu banyak, pekerjaan, kesibukannya masih menyempatkan telah hadir di, podcast, kita, Dok, spesial ya, Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Nah, tema yang kita angkat pada siang hari ini tuh, Dok, tentang bagaimana kita mempersiapkan persalinan atau, istilahnya bagaimana ini menyambut, kelahiran, apa namanya, anak ya. Jadi kita mempersiapkan persalinan ibu yang aman, yang sehat, agar bisa diterima juga, begitu dokter. Jadi mungkin untuk pertama, mungkin dokter bisa memberikan informasi kepada, para pendengar kita, para sahabat spesial kita. Pertimbangan-pertimbangan apa sih, Dok, atau informasi yang bisa, dokter berikan atau jelaskan kepada para calon-calon ibu di luar sana, Dok, dalam, memilih persalinan yang sehat? Mungkin seperti itu, Dok. Iya, makasih Dokter Ira dan sobat spesial yang ada di rumah dan pemirsa sekalian. Eee, Berbicara masalah persalinan, sebenarnya persalinan itu, eee, sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Ini dari suatu hal yang seharusnya mulai dari pemerintah dunia, WHO, pemerintah kita sudah sangat intens atau sangat fokus pada mengenai proses persalinan yang aman dan aman. Mengingat bahwa, eee, perlu kita bicara dulu ya Dokter Ira. Jauh sebelumnya kita bicara data-data itu, bahwa di dunia ini kalau kita mau berbicara tentang kehamilan yang aman, kita bicara dulu apa sebenarnya kondisi kehamilan sampai Betul. bisa. Memang ini adalah jadi fokus perhatian bukan cuma kita, dunia, ini pemerintah kita sampai pada, eee, sektor-sektor yang terkait. Kematian ibu dan bayi, Dokter Ira, itu di dunia itu kalau kita berbicara hampir kita mau bilang 500.000 per tahun, 500.000 ibu hamil yang komplikasi kehamilan itu meninggal setiap tahun, Per tahun ya, Dok, per ya? tahun. Per tahun. Kalau kita bagi itu hampir dibilang 1 menit 1 ibu yang meninggal per setiap menit. Itu data tahun berapa, Dok? Data tahun 2017. Oh, Data oke. data-data yang terakhir itu dari NPDN kita terakhir itu 2015. Oke. Nah, kita kembali lagi kalau ke Indonesia, bahwa yang memberi kontribusi kalau Indonesia di ASEAN sendiri itu, Indonesia adalah urutan pertama angka kematian ibu yang tertinggi. Wow, Bisa bayangkan. Hampir 2000 atau data tahun 2013 itu 250.000 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, data 2015 sendiri sudah mencapai malah 300 lebih, 305 kalau data asli itu 305 mmm, per 100.000
peliharaan hidup, Iya. ibu yang meninggal. Dan ada 50 juta ibu yang menderita akibat komplikasi persalinan, ibu menderita, mengalami cacat, kesulitan dan lain-lain akibat proses persalinan, ada kurang lebih 50 juta ibu menderita. Baik. Angka Itu yang angka angka yang yang tinggi ya, angka Dok, ya? sangat tinggi. Yang sangat tinggi, betul. Nah, sedangkan kalau kita berbicara Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan lah, kita kembali ke Sulawesi Selatan, Iya, kita yang tercatat itu sampai tanggal 21 September ini, iya, berdasarkan data maternal perinatal death iya. notification 2002 itu, angka kematian di Sulawesi Selatan itu sekitar 114. Angka kematian ini, Angka angka kematian kematian ibu hamil dalam tahun ini. dalam tahun Itu ini. itu cukup tinggi. Dan pemberi kontribusi 50% itu, ya yang paling tinggi adalah Makassar. Makassar, kemudian urutan ada yang apa, hitungannya Jeneponto. Iya, Ini kalau kita itu Jeneponto, termasuk Parepare, Luwu Timur, iya. itu 5 kabupaten itu memberi kontribusi 50% kematian ibu akibat persalinan. Nah, angka-angka inilah sebenarnya eh, pemerintah memfokuskan bagaimana cara menekan angka kematian ibu Bagaimana ini, menekan angka kematian? menekan itu targetnya bahwa mentargetkan 2024 itu kalau bisa turun sampai 50% pada angka, bisa mungkin angka 150-an atau 180-an. Iya. Nah, semua itu terjadi karena apa? Bukan kita berbicara dari hulu ke hilir, Iya, harus kalau hilir pasti kita nggak bisa dari awal, dan semua sektor harus berperan, tidak hanya betul, segi tenaga kesehatan, dokter, bidan, betul. semua kita harus ikut berperan. Nah, kalau berbicara yang bisa kita lakukan, sebenarnya hal ini sudah dilakukan setiap hari, sudah dilakukan setiap saat, dan prihatin pemerintah dan bagaimana semua sektor sudah untuk menekan angka kematian ibu atau mencapai suatu proses kehamilan yang sehat dan aman bagi buah hati, itu sudah hampir. Kita baru 1 minggu lalu kita di Hotel Claremont, dalam rangkanya juga untuk Iya, bagaimana audit sampai kita bisa mengetahui apa penyebab kematian, apa penyebab terjadinya ketidakamanan betul, proses betul. persalinan itu. Nah, yang gampang atau yang bisa kita lakukan, yang pertama, yang sering kata jembatan yang gampang kita orang semua mengerti, tidak usah jauh-jauh lah. Ada istilah empat, jangan ada empat terlalu, 4 dan terlalu. empat terlalu, dan jangan ada tiga terlambat. Oke, Itu sangat penting. Empat terlalu itu apa? Jangan terlalu dini, atau jangan terlalu dini melahirkan. oke. Jangan terlalu tua melahirkan. Kemudian jangan terlalu sering, dan jangan terlalu banyak. Coba kita kaji semua. Jangan terlalu dini. Bagaimana dalam Iya, proses undang-undang pernikahan bisa memprotek adanya suatu persalinan yang memang pada saat umur-umur yang wajar, untuk umur-umur yang usia subur lah ya, sehat, iya, betul, usia subur subur. berdasarkan kesehatan, maksudnya dalam Kesehatan, proses oke. sehat pernikahan itu berlangsung, supaya karena organ-organ reproduksi juga siap untuk melalui proses persalinan. Jangan terlalu tua, Jangan ya kita terlalu tua. tahu kalau tua umur Usia, usia resiko dokter, resiko. betul. Kemudian jangan terlalu sering. Anak Oke. baru sudah Masih kecil sudah program dari lagi segi saya. ekonomi, dari segi Betul, kesibukan, betul. memberi kualitas eh, anak-anak juga tidak bisa kalau terlalu banyak, dan begitu juga terlalu sering. Tapi terlalu banyak, Terlalu. banyak otomatis perhatian dan Betul. lain-lain, kesibukan dan model ekonomi kita juga bisa menopang itu. Itu 4 terlalu, Dok, ya? Empat 4 terlalu. terlalu. Jadi untuk hal yang mudah saja kita ingat bahwa empat terlalu, jangan terlalu empat tadi itu. Jangan Kemudian terlalu 4 ya, ada ya, 4 poin dan penting yang
bisa Ya kita, bisa kita pegang. garis Nah, bawahi ya. untuk dari segi hilirnya pada saat kehamilan, nah itu yang harus kita, eee, jaga Jaga, yang tadi 3 yang terlambat. 3 terlambat, oke. Jangan terlambat pertama, jangan sampai kita terlambat mendeteksi adanya kelainan kehamilan atau kelainan yang terjadi atau komplikasi kehamilan yang terjadi. Kalau kita terlambat pasti lebih besar risiko-risiko yang kita bisa dapatkan. Yang kedua, tadi jangan Terlambat, terlambat diketahui, iya, kemudian terlambat kalau sudah terjadi, terlambat, eee, penanganannya. terlambat mendapatkan penanganan. Oke oke. Apalagi terlambat mendapatkan penanganan, sebelum terlambat penanganan, terlambat sampai ke pusat yang akan menolong atau tempat, terlambat sampai ke fasilitas Oke, kesehatan. oke Sampai lagi oke. fasilitas kesehatan apakah tenaga medis dan lain-lain sudah siap, Iya, melatih dan lain-lain itu juga. Mungkin ibu sampai cepat, cepat tapi tapi sampai di sana peralatan nggak perawatan tidak nyampe, ada, iya. SDM-nya Oke oke. mungkin sudah Itu masuk dalam si yang 2 3 ini, Dok, ya? 3. Heeh. Nah, kalau itu semua kita bisa penuhi dan kalau lihat sederhana, Iya, tapi semua unsur semua itu harus terpenuhi supaya betul. semua harus ikut berperan, bukan cuma dari segi tenaga medis, dari pemerintah. Tadi terlambat fasilitas kesehatan, nanti kita terlambat menangani. Iya, betul. Harusnya mungkin kita seksio, Iya, untuk gawat janin dan lain-lain harusnya cepat kita terminasi kehamilan. Ya mungkin tenaganya lagi, misalnya bisa dari SDM-nya mungkin kurang, lagi capek, barusan operasi siang, ada sito, lambat lagi bisa. Itu juga bisa semua. iya iya. Kemudian eh, dari ibu sendiri, ANC jarang, ANC, antenatal betul, care iya, pernah. Jadi akhirnya terlambat mengetahui ternyata ada komplikasi misalnya hipertensi. betul. Awal-awal misalnya hipertensi kita bisa ketahui, tapi karena terlambat Karena diketahui, terlambat terlambat, terdiagnosis, betul. jarang ANC. Hampir sekian persen di klinik itu menunjukkan bahwa hampir beberapa tuh kasus tidak pernah ANC. Tidak ANC, Tapi ya. memang dengan adanya saking seringnya inovasi pemerintah kita untuk menekan angka kematian ibu dan anak itu, boleh dikatakan jauh lebih baik dibandingkan Iya, betul. sebelum-sebelumnya. Baik, Saya kira itu dulu lah kiat-kiatnya baik dokter baik ya, baik untuk bagaimana, mengantisipasi untuk terjadinya baik baik persalinan atau nanti buah hati yang, baik, Dokter. aman. Baik, ini informasi yang sangat, penting, Dokter, ya, bahwa, banyak faktor yang bisa kita, eee, perhatikan dan, kaji ulang, ya. Informasi jangan 4, Jangan terlalu ini, dengan jangan 4 3 terlambat ini pun, mungkin belum semua orang di luar sana tahu ya, hal-hal kecil, hal-hal sepele yang harus dipersiapkan, pasangan ya, bukan hanya si ibu. Jadi memang, ada keterlibatan semua, ya, bukan hanya dari ibunya sendiri, tapi, semua, kita yang berkecimpung di dalam, apa namanya, kesehatan kebidanan ini iya, juga. Iya, baik. Jadi, tadi sempat dokter juga sampaikan betapa pentingnya ANC, iya, betul ya? Jadi, untuk ibu-ibu yang mungkin di kota, Dokter, ya, di kota, ya, tinggal di kota dengan kehidupan yang modern, mungkin ANC mungkin bukan sesuatu hal yang, tidak bisa dilaksanakan ya, seperti itu. Tapi mungkin untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin, keterbatasan sana sini ya, mungkin bisa dokter jelaskan ANC ini perlu, Bu, ya, bagi para pasangan. Bagaimana kita, bisa mendeteksi sesuatu di, periode ANC ini. Mungkin seperti itu, Dok. iya, Bisa mungkin dijelaskan, Dokter? iya, baik. Antenatal care atau pemeriksaan selama kehamilan sebenarnya kalau berdasarkan dari WHO itu yang terakhir bahwa sebaiknya selama kehamilan kita memeriksa kehamilan itu kalau berdasarkan WHO 8 kali selama kehamilan. 8 kali. 8 kali. Trimester 1, trimester 2 sebanyak 3 kali dan trimester 4 3 sebanyak 4. Jadi, nah kalau di Indonesia kita untuk dapat Kementerian Kesehatan itu mengatur selama 6 kali ANC. ANC trimester 1 1 kali, trimester 2 2 kali, dan trimester 3 setiap bulan. Artinya
selama 3 kali. Mendekati Dan kelahiran Dokter, Dik? Oke. nah, untuk ANC sebenarnya tidak ada lagi yang perlu kita anggap susah, karena begitu gencarnya, begitu perhatiannya pemerintah terhadap, antenatal care, bagaimana penapisan kehamilan atau mencari atau menapis hamil risiko tinggi, yaitu dengan adanya buku buku Jingga. Jadi setiap buku pink, kalau nggak salah buku pink itu, Buku pink itu buku apa Dokter? sayang saya nggak bawa. Ada memang itu dibagikan pemerintah di puskesmas FKTP atau di puskesmas untuk setiap ibu hamil pasti mendapatkan buku itu. Di buku itu Oke. semua sudah tertera lengkap. Mungkin seperti buku kontrol Dokter Buku ya? kontrol, Kontrol kunjungan mungkin Dokter ya? Ya. Ya. PJMKN. Oke. Jadi di buku itu semua, mulai dari laboratorium si ibu, semua tekanan darah si ibu, setiap datang ANC 6 kali, semua sudah dan setiap ANC pertama sudah ada patronnya, ini yang kita harus Oke. lakukan. ANC kedua ini yang harus. Jadi penyaringannya sudah sangat ketat. Oke. Logikanya dengan kalau ANC kita mengikuti ANC itu, sebenarnya tidak ada lagi angka kematian bayi itu yang tadi kalau berdasarkan data itu Iya, kita yang tinggi, butuhkan, iya betul Dok. itu targetnya 2024 berdasarkan JP, eh, rencana pembangunan jangka menengah nasional itu tahun 2024 itu harus turun setengah dari 305 tadi, 300 angka kematian harus kita tekan per 100.000 kelahiran itu dan sebenarnya efektif kalau kita betul-betul mau menjalankan. Terlepas lagi, kembali lagi masyarakat kita masih bisa nggak mengikuti. Walaupun tidak, misalnya mungkin kita nggak tahu Iya, misal latar belakang iya, pendidikan dan iya, lain-lain. betul, Kan ada perangkap-perangkap yang dibuat lagi pemerintah untuk betul. bagaimana ibu-ibu, semua ibu-ibu yang hamil harus lewati itu. Iya, Tapi betul. memang pada kenyataan di klinik, kami masih temukan orang memiliki buku itu enggak, padahal buku itu gratis. Iya. Di situ trimester 1 apa yang dilakukan, trimester dan itu gratis loh, termasuk tetanus pemberian vaksin Iya. pada 2 kali selama kehamilan. Itu semua ada, sudah, jadi udah ada. Jadi nggak ada susahnya Nggak ada sebetulnya Dok susahnya, ya? yang penting kita mengikuti, mau sabar ngikutin, eee jalur yang sudah dibuat pemerintah, dan insya Allah kalau kita ikuti dengan baik itu, angka kematian itu atau Bisa angka kita tekan. kehamilan itu kita tekan gitu. Betul, baik. Tinggal lagi yang dari sektor swasta, misalnya orang datang kontrol di Polri, bukan, nah, orang dikontrol di administrasi pemerintah, baik swasta maupun pemerintah di praktek, ya mungkin mau dapat lebih, punya itu bisa. Jadi ekstra, pemeriksaan ekstranya. Betul. Nah, kenapa Dokter Ira? Pada saat kehamilan-kehamilan tertentu dilihat ada kelainan, itu sudah bisa dilakukan antisipasi, bisa langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang berlanjut Betul. untuk ditangani. Iya. Jadi sebenarnya yang penting itu tadi saya bilang, jangan yang ini 3 terlambat pun kita bisa atasi dengan mengikuti. Di sana juga nanti di bukunya itu ada namanya grafidogram, dilihat antara, kesejahteraan bayi berdasarkan, eee di grafiknya itu kita Oh lihat grafik. Oh grafik iya, antara umur grafik. pada saat ini gitu. Jadi Kesesuaian, kesesuaian, jadi berat badan dan umur apabila Dokter ya? umur, Betul. apabila ada keterlambatan nanti akan kelihatan grafidogram itu, oh, oh iya, jadi grafiknya enggak meningkat, mungkin Menunjuk ya. dia pelatih lihat, oh ini ada, kita bisa deteksi cepat, oh ini ada pertumbuhan Dan janin bisa segera dan ditangani. bisa Ya, segera oke. ditangani. Mungkin Oke. dilanjutkan ke FKTP lanjut untuk Betul. ditangani oleh dokter-dokter obgyn yang mungkin lebih spesifik seperti ke bagian Baik. maternal dan Baik. Baik Dokter, ya. Informasinya sangat penting ya. Jadi ibu-ibu di luar sana, eee, ANC itu tidak susah ya, Dok, ya? tidak susah. Tidak ada susahnya ini, program, apalagi pemerintah sudah menggalakkan ini, ibu-ibu tinggal mengikuti, tinggal menjalani sesuai instruksi dokter, seperti itu. Dok, kalau kalau sudah tidak susah begini, apalagi yang mau, apa namanya, ditunda untuk pemeriksaan berkala selama kehamilan. Jadi menurut dokter sendiri apa sih, apa namanya, eee kesusahan atau ketidakbisaan para ibu-ibu ini untuk melakukan ANC gitu, Dok? Ya, Maksudnya, apalagi yang mereka tunda gitu, supaya ya salah satu faktornya bisa kita tekan dengan, mengetahui secara dini, Dokter, seperti itu. tapi Menurut dokter sendiri ya, kira-kira ibu di masih luar sana ini masih ada memang heeh, beberapa, tidak iya, masih ada memang dokter ya, beberapa ibu-ibu itu memang, ya memang saya nggak tahu faktor, eee,
saya nggak tahu apakah kultur memang, bisa kulturnya. ada kultur yang memang kasih paham lebih, tapi hampir hampir dibilang sudah sangat kecil yang Oke. tidak sampai ke fasilitas kesehatan, Iya, eee, masih bawa ke dukun, dan ada juga faktor kemalasan memang iya, yang notabene sudah disiapkan. Karena saya lihat kalau buku itu habis, kadang-kadang sampai inisiatif dari FKTP kita itu mengcopy. mengkopi. Mengcopy untuk memperbanyak, sakit maunya jangan ada lagi ibu hamil yang terlantar selama selama kehamilan. Mmm, Jadi nggak ada. Yang malah ada di kita itu di Makassar ini kan ada imigran-imigran itu yang Ayong. iya, betul. Itu sampai mereka saja itu buku-buku seperti itu, buku Justru mereka yang antusias ya, Dok, ya? kasihan. Jadi dari situ mereka datang tinggal disiplin. Kita butuh memang disiplin, disiplin dan malas kita jauh-jauh lah jangan dari. Jadi kalau rajin, malas. Jadi puskesmas itu semua sebenarnya fasilitas sampai sekarang itu pemerintah sudah memberikan menyiapkan fasilitas USG loh di Iya, puskesmas-puskesmas itu. iya, Dan ada dokter-dokter umum yang mungkin dilatih khusus untuk pelatihan USG supaya jangan ada lagi ibu-ibu misalnya kehamilannya, contoh letak i hari-harinya atau letak plasenta stable tidak terdeteksi dari awal. iya, Ada yang sampai beberapa puskesmas yang saya tahu tuh punya fasilitas itu. Jadi dari awal sudah bisa tahu, mungkin minimal biometri. Umur kehamilan kok bayi sekian, aja rujuk cepat supaya di sana mungkin bisa betul, dimiliki gizinya untuk dan lain-lain. Jadi betul, mungkin faktor itu saja dokter, itu iya, penting disiplin, disiplin. keingintahuan, ignoring paling sering, Iya. ketidaktahuan ini Bagaimana masih kepedulian ibu terhadap itu kandungannya sendiri, Dok, ya? iya, Tuh. itu Nah, mungkin kalau anak pertama mungkin masih, care tinggi, Dok, ya, mungkin kalau sudah ya udah tahulah ya, nggak usahlah ya ANC udah tahulah ya mungkin, iya, seperti itu. Baik, dokter. Nah, dalam, apa namanya, pelaksanaan AEC itu sendiri, nah, dari situlah bisa kita, beri informasi kepada pasangan, kepada ibu, nah, kondisi ibu ini begini, sehingga nanti direncanakan persalinannya begini. Nah, dari situ mungkin dokter ya bisa disampaikan. Nah, disitulah mungkin dokter, teman-teman sejawat, SPOG, memberikan informasi, persalinannya nanti ini ya Bu, sesar atau operasi yang ini normal karena kondisinya ibu. Nah, bagaimana dokter memberikan pertimbangan atau kalau bahasa kedokter indikasi kontraindikasi kepada, ibu ini tentang, persalinan yang sehat, Dok? iya. Gitu. Jadi persalinan, metode-metode persalinan itu dokter, itu kan sebenarnya prinsipnya bahwa persalinan yang terbaik atau yang paling bagus sebenarnya itu persalinan normal. Normal. Persalinan ya, maksudnya apapun itu jika bisa persalinan normal jauh lebih baik. Kenapa jauh lebih baik? Pertama memang kodratnya memang harus melahirkan sebenarnya. Dulu-dulu kan orang nggak mengenal seksi cesarean, itu kan nggak ada cerita semua. Semua lahir normal. Lahir dong. Kalaupun sampai komplikasi sampai cuman ya mungkin sekian persen, ada 15 sampai 20%. Maksudnya ya memang 15% lah sebenarnya itu dokter, dan ada 5% itu yang mungkin pertimbangan-pertimbangan. Jadi angka persalinan di luar persalinan normal itu palingan sekitar 15-20%. Nah, kita berbicara angka yang dibesarkan ya Allah. Jadi komplikasi-komplikasi persalinan seperti apa misalnya letak bayi itu sendiri, posisinya. Dulu itu orang tahu sesar belum, sesare belum maju, walaupun kan mal atau tidak letak tidak normal pun akhirnya tetap usaha Iya. dilahirkan normal. Ada Lahirnya juga secara normal ya, Dok, ya dulu ya? tetap diusahakan lahirkan normal, ada tindakan namanya versi, dulu dikenal bagaimana caranya diputar, Oh, sampai bisa terjadi memang komplikasinya bisa terjadi pada bayi itu meninggal dalam kandungan. Meninggal dalam kandungan pun tetap tidak disesar lagi. Tetap dulu tuh sampai dilahirkan, bagaimana caranya, ada bisa sampai dilakukan, ya memang agak aneh sih, iya, iya, bayinya mungkin dipotong, iya, iya, dikecilkan, dikeluarkan iya, gitu dulu kan. Nah, dengan angka sesar yang sekarang semakin maju, kemajuan sektor sesare makanya, tidak ada lagi kalau kita sudah pastikan misalnya ari-arinya menutupi jalan lahir, itu kan sudah kontraindikasi harus kita lakukan seksi sesarian. iya. Misalnya letak posisi bayi melintang, nah ada letak
posisi bayi melintang itu nggak ada lagi. Itu harus yang begini kan komplikasi-komplikasi sekitar 15-20%. 15-20% yang memang indikasi mutlak kita harus lakukan seksi sesarian. Nah, hanya saja memang dengan berjalannya waktu, seksi sesarian mati, orang malah larinya ke sebagai tren. Iya. Tren seksi tidak ada. Padahal kalau kita melihat bahwa persalinan normal itu penyembuhan luka, lama recovery, lama rawat singkat, penyembuhan luka cepat. Kemudian persalinan berikutnya kita tidak perlu memikirkan sesar lagi kan lahir normal. Jadi banyak keuntungan-keuntungan. Dari prinsip alami itu jauh lebih alam Normal jauh lebih sehat, oke ya. 15% saja sebenarnya komplikasi yang kita takutkan, yang mutlak yang harus kita berjalan dengan waktu. Harusnya kan 15% itu kita bisa selesaikan bahwa tidak ada lagi angka kematian bayi atau angka kesakitan pada ibu meningkat dengan adanya seksi sesarian. Bukan terbalik malah. Sekarang malah terbalik. Angka seksi sesarian tercatat sudah hampir mencapai angka 46%. 40% seksi. Biseksual, seksi pertama seksual. Seksual lagi. Satu kali seksi, berikutnya akan diseksual lagi. Iya. Walaupun sebenarnya ada skor-skornya masih bisa sebenarnya kita lakukan ke orang bekas sesar, masih bisa kita coba dengan syarat-syarat yang memang harus terpenuhi yang untuk lakukan itu lebih murah. Iya. Jadi kita nggak tahu apakah dari memang di samping itu juga kita nggak tahu dari segi pembiayaan. Segi pembiayaan, apakah lahir normal dari sesar pertimbangannya. Tapi apapun itu sebenarnya kita tidak perlu lagi saya memikirkan pembiayaan dalam hal ini. Misalnya pembiayaan pemerintah dok ya. Pemerintah sudah menyiapkan. Betul. Kalau tidak punya jaminan BPJS, kita punya ada pemerintah menunjuk Jampersal. Walaupun Jampersal itu kalau di Kota Makassar kan ditunjuk cuma satu rumah sakit tertentu saja yang bisa melayani Jampersal. Tapi itu sebenarnya upaya-upaya untuk mengurangi angka kematian dari ibu dan bayi supaya salinan itu kematian bayi bisa dikendalikan. Baik. Jadi intinya dok, proses pemeriksaan ibu hamil ini ANC ini bisa kita deteksi dini ya, bisa kita sampaikan informasi kepada ibu bahwa nantinya ibu akan dioperasi sesar karena kondisi ibu begini, ya begitu. Ibu masih dalam kondisi yang bisa melahirkan normal, sebagus mungkin memang melahirkan dalam metode yang natural dok ya, yang normal ya. Mungkin seperti itu dijelaskan pada pasien. Baik, ini ada sedikit fakta atau mitos ya dok ya. Pertanyaan-pertanyaan yang memang sering berseliweran kalau di luar sana, biasa juga teman-teman atau keluarga pada bertanya kalau ibu yang sudah disesar sampai 3 kali tuh dok, gitu, apakah tidak bisa lagi mengandung karena pemikirannya pasti kalau kehamilan keempat akan disesar lagi, seperti itu dok, bagaimana dok? Ada kasus malah sampai 6. 6 ya oke. Dan 6-6-nya itu sesar dok? Di pertemuan ilmiah itu yang menjelaskan sampai 6. Sebenarnya bukan tergantung dari ada 3. Memang sih menurut ada 3, habis itu sebaiknya kita informasi tingkat kandungan. Logikanya begini bahwa sebenarnya bukan faktor jumlah yang tergantung sangat kondisi pasien waktu dioperasi dengan kondisi komplikasi operasinya. Ada mungkin ibu operasi pertama, setelah operasi pertama, operasi kedua, ya mungkin sulit. Kenapa? Di dalam itu ada kelengketan, ada ini dan ya yang seperti ini mungkin dibatasi. Tapi secara umum memang sebenarnya secara umum ini kalau kita bicara ini memang baiknya itu 3 kali. Janganlah ada yang masuk sampai 4 kali karena lukanya dibuka lagi jadi dibuka di tempat yang sama ya dok ya? Kadang-kadang ada pasien yang 3 kali bekas sesar. Tetap kita ternyata enggak.
ada penyulit, nggak ada apa. Tapi yang jelas, perubahan anatomi itu kan pasti berubah. Betul. Tadinya normal, mulai kita sesar, baru kita ikat, apa jahit lagi, agak pengurangan, ini semakin volumenya, ya itu memang bisa. Itu juga rahimnya tadinya. Bayangkan saja kalau kita habis iris, habis itu kita jahit, tahun depannya kita iris lagi jahit, itu kan memendek kan, Iya, betul. memendek, 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 itu kan akhirnya, nah itu semua yang kita pertimbangkan jangan sering. Jangan sering. Jangan sering, maksudnya ya idealnya 3 kali lah. 3 kali Kalaupun idealnya. tidak melengket cukuplah 3 kali. Yang juga program keluarga berencana juga kan anak segitu untuk Baik, ya. kas tapi kalau misalnya ada jangan bilang lantas dokter ngomong begini, lantas itu bisa iya, Iya, itu kan kasuistik. kasuistik, betul. Kasuistik juga sesar pertama baru sesar kedua udah dokternya keluar, "Oh, jangan lagi, usahakan jangan lagi melahirkan." Ya memang kondisi ya, Bu, Itu ya. biasa. Kondisi si ibu memang tidak memungkinkan untuk Memungkinkan iya, karena komplikasi-komplikasi saat operasi pertama dioperasi karena apa? Mungkin karena proses, misalnya sudah berjam-jam, sudah, gawat janin, infeksi, baru kita lakukan operasi. Nah, itu biasa komplikasi operasinya jauh bisa terjadi, infeksi itu proses penyembuhan itu kelengketan-kelengketan akibatnya mungkin operasi berikutnya jauh lebih sulit. Itu yang begini. Ya idealnya 3 lah, idealnya idealnya 3 Dok, 3. ya. Tetapi ya itu idealnya. Kembali ke kondisi Kembali ke ibu posisi sendiri, karena iya, toh tetap masih ada, yang dokter dapatkan sampai 6 kali, Dok, ya. Jadi memang, kembali ke kondisi ibu, tentang bagaimana kita merencanakan kehamilan, kalau memang kondisi bagus dan dokter menyatakan bisa dilakukan itu, insya Allah, ya, Dok, ya? iya, Ya, baik. Nah yang tadi itu, apa namanya, untuk proses, melahirkannya. Nah, interval Dok, interval kehamilan pertama dan kedua kalau memang sudah ada, penyampaian kepada ibu bahwa ibu nanti akan dioperasi sesar. Nah, informasi yang kita berikan kepada si ibu dalam rangka menjaga kondisinya juga gitu, ke ibu itu, berapa interval untuk iya. supaya dia bisa, hamil lagi dengan kondisi sehat Dok? Karena memang pasti akan disesar lagi Dok, seperti itu. Selama ini sebenarnya berdasarkan ini, biasanya kan sesar pertama ke sesar kedua itu kan, 2 tahun sebenarnya atau 2 18 tahun, bulan, 18 bulan, ya? 18 bulan. Sebaiknya. Sebaiknya. Cuma bagai kasus-kasus jika misalnya seseorang yang mungkin mendapatkan kehamilan itu sangat sulit, sampai bayi tabung dan dipingin cepat mendapatkan sebelum ada timbul umur dan lain-lain, kan keterlambatan memiliki bohongan, Baik, harus dilakukan sekresi cesarian mungkin ya sebaiknya jaraknya itu 1 apa, 2 tahun 2 atau tahun lebih. atau Nah, 18 bulan. itu kadang-kadang kan, pertimbangan proses penyembuhan luka, kembali nyarikan dan lain-lain itu kadang-kadang tapi itu juga tidak ya kembali lagi saya Kem bilang, kadang ada di bawah 18 bulan bagus, bagus juga bagus ya. dinding rahimnya, eee, masih tebal. Ya kita takutkan kan selalu tuh ada memang yang kalau, proses persalinannya itu pada saat sesar ketiga misalnya, oh sangat tipis, belum apa-apa udah kelihatan sisa selaput ketuban saja menetes sampai itu, hampir pecah istilahnya, Pecah. hampir ruptur, rahim itu hampir ruptur, robek akibat terlalu tipisnya, kan ada yang menghubungkan bahwa jarak, seksi pertama dengan seksi kedua, Mmm, makanya nah dianjurkan sebenarnya sekitar 18 bulan 18 bulan, hamil lagi, harus akan lagi. dilakukan seksi sesarian. Eee, Sebenarnya tergantung juga sih misalnya kondisi ibu dan teknik operasi yang mungkin, kesulitan-kesulitan yang didapat pada saat operasi yang bisa menimbulkan komplikasi sampai ke tebal dan tipisnya, maka sesarian tadi, Baik, gitu. baik, Kira baik. Dokter ini ada sedikit, pertanyaan juga, dari keluarga ya, heeh. Jadi, eee, ini sang ibu ini umurnya sudah resiko, ya, umurnya udah resiko, udah 40 dah Dok, ya, melahirkan anak pertama dan, dari dokter, teman sejawat, sendiri menyarankan untuk si ibu ini nanti agar, eee, tidak hamil lagi Dok. Jadi, sepertinya sudah sedih duluan ini ibu. Ah, kenapa disarankan demikian? Karena
sudah ada riwayat terkena COVID-19, Dok, gitu. Jadi, yang ingin mungkin bisa kita, garis bawahi, apakah ada keterhubungan ya, atau ada hubungan antara kehamilan ibu dengan riwayat sudah pernah, terkena COVID-19 dengan kondisi juga dia high risk ya, resiko tinggi, sudah umur begitu dan, kemarin ini kami dapat informasi bahwa anaknya pun, ada sedikit, eee, kelainan ya, Dok, ya, seperti itu. Jadi, ini momen yang pas sekali bisa saya tanyakan ke dokter, apakah ini ada, hubungan atau mungkin ada informasi yang bisa disampaikan ke Ibu karena memang kemarin ini kan kita mengalami masa-masa sulit ya, Dok, ya, Covid gini. Jadi itu juga mungkin berpengaruh, pada, ramai tidaknya pemeriksaan ANC gitu, Dok, Ya, ya. Jadi, semua, punya keterkaitan. Bagaimana menurut dokter? jadi kembali lagi tadi, kita yang 4 Iya yang lalu, dokter iya yang terlalu muda, terlalu tua, ya 40 tahun itu kan sebenarnya sudah 35 ke atas itu sebenarnya kan sudah kategori primi tua atau apalagi anak pertama, anak pertama. primi gravida tua, 40-an itu. Ya artinya apa, orang kalau dengan umur segitu kan metabolisme semua udah banyak yang kurang dan ya otomatis resiko-resiko kehamilan itu jauh lebih lebih tinggi. Kalau hubungannya dengan COVID-19 sebenarnya, eee, mungkin kalau kita tahu COVID-19 kan self limiting disease ya, kena virus ya, kecuali misalnya dia meninggalkan sekuel, sekuel misalnya bekas, dia nyatakan sembuh IgG-nya, positif EM-nya yang sudah enggak kan artinya tidak ada lagi. Sebenarnya kalau COVID-19 itu tidak ada sekuel, parunya tidak terjadi fibrosis, tidak ada apa-apa. Ya kan kalau dari segi COVID tidak ada masalah sih. Nah, tapi kalau masalah umur ya memang risiko tinggi. Tadi kembali lagi tuh, Iya terlalu muda, terlalu iya, tua. betul Ya betul 40 tahun ya berisiko betul. sebenarnya untuk, hamil dengan risiko tinggi untuk ini. Kecuali misalnya ini kita memang ya orang baru rezeki menikah, oh, selama ini memang pernikahan sudah belasan tahun-tahun, sudah lebih sekian tahun nggak punya anak, dilakukan metode bayi tabung atau metode-metode apa, eee, teknologi, eee, reproduksi membantu. Nah, makanya kadang-kadang kita ya udahlah 40 tahun ya, makanya kita tinggal ANC atau mengikuti saja. Ibu bolehlah hamil 40 tahun, ya kan, anak pertama, pengen sekali punya yang kasus-kasus gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah punya anak banyak dan sudah beberapa anak dan sudah masuk 40 tahun masih bilang mau punya anak. Kita memberi sekali bahwa beda orang umur antara 25 sama 40 Betul itu kan betul beda. Kemungkinan komplikasinya dan lain-lain betul ya timbul dan lain-lain. betul. Jadi untuk, kondisi riwayat COVID-19 ini mungkin tidak terlalu, Insya Allah tidak eee, tentu lebih ke kondisi ibunya, kondisi Dokter, ibu, ya? kondisi Oke ibu. oke, baik baik baik, Dokter. Sahabat spesial di rumah, ini perbincangan yang kalau tidak dibatasi waktu mungkin bisa sampai 1 hari penuh ya kita bahas ini. Mungkin yang terakhir, Dok, terkait dengan, kita bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, mungkin ada, rencana pengembangan ke depan, Dok, yang bisa kita, apa namanya, rencanakan, kita kembangkan dan ya, insya Allah bisa diwujudkan, Dok, bagaimana? Sebagai dokter yang memang, berkecimpung, sehari-hari di bidang yang memang, merupakan wujud kehidupan ya, Dokter, ya? Ya, bagaimana menyelamatkan ibu dan anak. Bagaimana, Dok? Ya, memang kita ini Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara Makassar ini kan sekarang ini tipe B ya, Dok, tipe B. Mau tidak mau pun pengembangan kita selalu berkembang, masuk menuju ke tipe A dan lain seperti Karamadjati ini, rumah sakit pusat kita di Jakarta. Nah, mau tidak mau pengembangan itu kan kita di bagian opsi juga harus ngikut pengembangan, melihatlah apa yang bisa juga pelayanan unggulan termasuk ortopedi Betul, dan pelayanan unggulan, ya, mencari. Nah, salah satunya misi memang kami kemarin sempat mencoba untuk bisa mencoba, tapi tetap melihat tahu diri juga, kita harus lihat kondisi juga, kondisi kita memungkinkan. Eee, tapi untuk rencana-rencana itu mungkin kita kemarin itu kami sempat studi banding tuh,
mencoba untuk membuka apa, pelayanan, teknologi di Provinsi Bantu atau ini di sini, rencana kalau pimpinan juga memberi support, ini menunggu ruangan, menunggu kalau kita pindah ruangan atas, mungkin yang bekas apa kita itu bisa. Karena dari segi ukurannya, spek-speknya itu sudah memenuhi syarat semua. Tinggal bagaimana itu, tapi memang ini bukan hal yang gampang Betul sebenarnya. betul Ini betul. berat juga kalau itu betul. Betul betul. Kalau Dan ini ya, terlaksana ya dan Masya Allah. dukungan dari pimpinan pimpinan juga sangat, nah terbukti peralatan-peralatan kita sini kan juga tidak ada apa sih peralatan yang nggak ada di kita rumah sakit Bayangkara misalnya dari segi peralatan MRI sampai satu komponen Tesla, CT scan, multi slice, ya. Hampir semua rumah sakit sudah mentok lah semuanya fasilitas kita sudah mentok. Jadi kenapa tidak kalau kita misalnya tinggal kita lihat nanti apa Ya, kondisinya baik. kita apalagi habis selepas pandemi ini kita lihat Baik, kita bisa ini ya. Tapi pengembangan-pengembangan ke sana itu kita akan upayakan. Supaya baik, rumah sakit Bayangkara masuk ke tipe 1, ke BA, sudah siap juga dengan pelayanan-pelayanan masing-masing bagian punya pelayanan. baik. Baik, yang jelas, dari kita sendiri sudah ada, rencana pengembangan, Dok, ya, sudah ada rencana pengembangan, minimal kita bisa melihat kondisi ke depannya, eee, nanti apa yang, dokter cita-citakan ya, sehingga bisa didukung oleh semua pihak. Baik, terima kasih Dokter Irwan atas, pencerahannya, informasinya, tentunya sangat bermanfaat buat para sahabat spesial ya, di luar sana, bukan hanya para ibu-ibu dan, pasangannya juga tentu ya, keluarga, bagaimana cara kita, eee, mengedepankan mengedepankan ANC itu sendiri, Dok, ya. Jadi dalam ya, dalam ANC itu sendiri kita bisa, eee, mendeteksi ya, hal-hal yang sekiranya bisa kita, tangani dengan cepat supaya tidak terjadi lagi angka kematian yang ibu yang, tinggi ya, kita bisa tekan sedini mungkin. Baik, terima kasih banyak Dokter Irwan atas waktunya. Salam buat keluarga, Dok. Baik para sahabat spesial, Rumah Sakit Bayangkara Makassar, kita tiba di penghujung, waktu. Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan, masukan, saran kami terima, bisa nanti berkomentar di, kami, di link yang akan kami bagikan, kiranya kami cukup